Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Arianti. Saya mahasiswa PGSD semester 5 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul 10 Helpful Ideas for Teaching English to Young Learners atau 10 ide bermanfaat untuk mengajarkan bahasa Inggris ke pembelajar muda oleh Joan Kangsin. Baik, langsung saja. Siapa sih pembelajar muda itu? Pembelajar muda itu berusia 7-12 tahun atau setara dengan anak SD. Nah, dalam artikel ini berisi beberapa ide bermanfaat untuk dimasukkan ke dalam pengajaran bahasa Inggris untuk pembelajar muda di kelas yang sepertinya berlaku untuk sebagian besar situasi dan dapat digunakan untuk berbagai tingkat kemahiran. Yang pertama itu kegiatan pelengkap dengan visual, realia, dan gerak. Nah, pembelajar muda ini cenderung memiliki perhatian atau tingkat konsentrasi yang pendek dan mereka ini sangat terkait dengan lingkungan mereka yang nyata. Terus juga mereka senang dengan aktivitas yang berhubungan dengan fisik yang membuat mereka bergerak. Nah, salah satu cara untuk menarik perhatian dan membuat mereka tetap terlibat dalam kegiatan adalah misalnya guru di sini membuat sesuatu yang berwarna-warna cerah, terus membawa mainan atau boneka atau objek yang cocok digunakan ketika kita akan menceritakan sesuatu atau ketika kita akan menyanyikan sesuatu. Di sini meskipun mungkin butuh banyak waktu persiapan untuk membuat sesuatu tersebut, untuk membuat warna-warni gambar atau untuk mengumpulkan mainan atau objek tersebut, tetapi hal itu sepadan dengan usaha jika kita dapat menggunakan kembali mereka di kelas masa depan. Jadi guru itu tidak hanya membuat dalam satu kali pemakaian di kelas. Selanjutnya yang kedua itu libatkan siswa dalam membuat visual dan realia. Nah, salah satu cara untuk membuat belajar lebih menyenangkan adalah dengan melibatkan siswa dalam menciptakan suatu visual. Nah, misalnya di sini materinya mengenai mendongeng atau bercerita. Nah, di sini siswa dapat membuat boneka dari pensil. Misalnya ceritanya mengenai Goldilocks dan 3 beruang. Nah, berarti di sini ada karakter Goldilocks dan 3 beruang. Nah, di sini siswa membuat karakter tersebut lalu diwarnai, kemudian dipotong dan ditempelkan ke pensil sehingga mungkin akan berbentuk seperti boneka. Atau misalnya siswa hanya tinggal mewarnai, selanjutnya digunting dan ditempelkan. Nah, di sini guru dapat mencerita, selanjutnya siswa dapat menceritakan kembali dengan boneka yang mereka buat. Selanjutnya yang ketiga itu berpindah dari aktivitas ke aktivitas lain. Nah, seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa pembelajar muda ini memiliki kurang perhatian atau memiliki tingkat konsentrasi yang rendah, yaitu antara 10-15 menit. Jadi jangan habiskan lebih dari 10 atau 15 menit pada satu aktivitas saja, karena di sini kita mengetahui bahwa karakter siswa usia SD ini memiliki cenderung yang mudah bosan. Ketika guru mencampur adukan kecepatan kelas dan jenis kegiatan yang digunakan, siswa mungkin akan tetap fokus pada pelajaran yang diikutinya. Selanjutnya yang keempat itu mengajar dalam tema. Nah, dalam tema ini itu misalnya dalam satu topik atau satu pembahasan itu dihubungkan dengan topik lain yang sama sehingga menciptakan suatu konteks yang lebih luas dan memungkinkan siswa juga untuk lebih fokus pada konten dan komunikasi daripada struktur bahasa. Nah, pada pembahasan sebelumnya juga berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain tentunya harus saling berhubungan. Nah, ketika tidak berhubungan maka akan membuat siswa menjadi hilang fokus. Misalnya di sini kita dapat menggabungkan banyak kegiatan, lagu, dan cerita yang membangun pengetahuan siswa dan mendaur ulang bahasa Inggrisnya. Selanjutnya yang kelima, gunakan cerita dan konteks yang familiar kepada siswa. Nah, saat memilih bahan atau tema yang akan digunakan, penting bagi kita untuk menemukan yang sesuai untuk siswa berdasarkan kemampuan bahasa dan apa yang menarik untuk mereka. Karena pembelajar muda baru mempelajari konten dan cerita dalam bahasa ibu mereka dan masih berkembang secara kognitif. Mereka mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman.
Ini berarti bahwa konteks yang kita gunakan saat mengajar bahasa Inggris yang mungkin merupakan bahasa yang benar-benar baru dan asing harus menjadi konteks yang akrab bagi mereka. Selanjutnya yang keenam, tetapkan rutinitas kelas dalam bahasa Inggris. Memiliki dasar rutinitas di kelas dapat membantu mengelola pembelajar muda. Misalnya untuk mendapatkan perhatian siswa sebelum membaca cerita atau untuk menenangkan sebelum melakukan suatu kegiatan, guru dapat bertepuk tangan dan siswa mengulangi. Kemudian setelah siswa tenang, guru dapat memulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu pendek yang akrab dengan siswa seperti lagu alfabet atau nyanyian mereka yang mereka nikmati. Selanjutnya guru mencoba berkomunikasi dengan siswa, misalnya good morning, menanyakan kabar, atau juga menanyakan hari ini hari apa. Nah, dengan mencoba berkomunikasi seperti itu atau mempunyai rutinitas seperti itu, kita bisa mulai memperkenalkan lebih banyak bahasa ke dalam rutinitas sehari-hari. Selanjutnya yang ketujuh, gunakan bahasa ibu sebagai sumber daya bila diperlukan. Nah, kita mengetahui bahwa karakter siswa itu atau kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan yang sangat rendah sehingga tidak dapat berkomunikasi langsung dalam berbahasa Inggris, sehingga mungkin menggunakan bahasa ibu. Nah, jadi menjadi pertimbangkan juga untuk menggunakan bahasa ibu ketika lebih penting untuk menghabiskan waktu melakukan aktivitas daripada menjelaskannya. Dalam singkatnya, gunakan bahasa ibu di kelas sebagai sumber untuk meneruskan proses pembelajaran tanpa menjadi terlalu bergantung padanya. Selanjutnya yang kedelapan itu membawa seseorang dari luar. Misalnya itu membawa orang tua atau mahasiswa atau pengajar ataupun siswa yang lebih mahir berbahasa Inggris untuk memberikan cerita atau bantuan dalam beberapa kegiatan yang menyenangkan. Nah, dengan memiliki seseorang yang baru dapat membuat siswa menjadi lebih bersemangat. Selanjutnya yang kesembilan, berkolaborasi dengan guru lain di sekolah. Nah, dengan berkolaborasi dengan guru lain di sekolah untuk membuat pengalaman belajar lebih kaya bagi siswa. Hubungkan pelajaran ke topik, kegiatan, dan cerita siswa dalam belajar menggunakan bahasa ibu dengan tematik yang dihubungkan dengan mata pelajaran lain. Selanjutnya yang terakhir, berkomunikasi dengan orang lain yang profesional dalam mengajar bahasa Inggris kepada pembelajar muda. Nah, tadi juga berkomunikasi dengan guru lain itu tentu sangat membantu untuk melihat konten apa yang paling relevan dengan guru. Nah, ini juga penting tetap berhubungan dengan profesional yang mengajar bahasa Inggris untuk pembelajar muda, baik yang di area lokal maupun yang internasional. Nah, hal ini itu dapat membantu menjaga kelas tetap segar dengan ide-ide baru, dan berkolaborasi dapat membantu membangun ide-ide baru dan solusi untuk masalah umum yang dimiliki guru. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.